Sakit kepala, sakit tulang, dan sendi bukan hanya COVID ya teman-teman. Di musim hujan seperti ini, teman-teman harus waspada terhadap demam berdarah denggi. Yuk, simak mengenai penyakit ini, gimana mencegah juga mengobatinya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kesehatan Dokter Sasa. Demam berdarah itu dikarenakan oleh virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Jadi sebenarnya penyebab utama dari demam denggi adalah virus ya teman-teman. Si nyamuk itu hanyalah binatang pembawa dari virus. Tapi kita bisa mencegah penularan dengan mengurangi nyamuk atau mencegah diri kita sendiri tergigit oleh nyamuk. Nah, nyamuk Aedes yang menggigit manusia itu adalah nyamuk yang betina. Dan biasanya mereka itu aktif menggigit mulai dari pagi hingga siang hari. Nah, terkait ini saya akan bahas gimana cara si pemerintah Singapura mengendalikan nyamuk di negaranya ya. Itu keren deh. Nanti teman-teman stay tune ya. Nanti akan saya bahas di video saya. Nah, sebenarnya ada dua macam demam denggi ya. Jadi ada demam denggi biasa dan ada juga demam berdarah denggi. Nah, bedanya itu apa? Jadi kalau pada yang demam denggi itu tidak terjadi perdarahan ya, sedangkan pada demam berdarah denggi ya, jadi kan ada berdarahnya itu ya, itu terjadi kebocoran dari pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan di bawah kulit, perdarahan di gusi ya, kemudian juga perdarahan dari gigi, tekanan darah bisa rendah, bisa syok ya. Itu syoknya syok sepsis ya, dikarenakan adanya infeksi dari denggi. Nah, demam biasanya terjadi sekitar 4-7 hari setelah seseorang itu terinfeksi virus denggi. Nah, demam ini biasanya berlangsung selama 3 hingga 4 hari. Nah, setelah itu tidak ada lagi demam. Namun ya, justru teman-teman harus waspada karena pada saat hari keempat itu jika memang demam berdarah, maka mulai terjadi kebocoran kapiler atau pembuluh darah yang bisa mengakibatkan terjadinya perdarahan-perdarahan tadi yang sudah saya sebut ya, perdarahan gusi, perdarahan gigi, perdarahan bawah kulit, ya tekanan darah bisa turun, buang air kecil berkurang, dehidrasi, dan syok ya. So, buat teman-teman kalau kalian demam tinggi selama 3 hari, lebih baik pada hari yang keempat teman-teman itu melakukan pemeriksaan darah ya. Jadi pemeriksaan darah rutin aja seperti hemoglobin, hematokrit, leukosit, dan trombosit ya. Nah, jadi kalau pada demam berdarah denggi itu didapatkan kenaikan dari nilai hematokrit dan juga didapatkan penurunan dari nilai trombosit. Tidak ada obat khusus ya teman-teman untuk menangani demam berdarah denggi. Nah, obat-obat yang diberikan itu hanya mengobati simptomatik ya atau gejala yang muncul, yaitu ya, misalnya kalau panas ya kita kasih paracetamol ya. Kemudian juga kalau mual dikasih anti mual. Kemudian juga diberikan cairan ya, infus atau minum ya untuk mencegah dehidrasi ya. Nah, pada demam berdarah denggi, jika didapatkan nilai trombosit itu di bawah dari 100.000, maka teman-teman itu harus sebaiknya opname ya.
Nah, kalau belum di bawah 100.000, di atas 100.000 ya, tapi tetap di bawah 150, di bawah dari normal, maka teman-teman bisa untuk mencegah dehidrasi itu minum yang banyak ya. Jadi minum di sini tuh bisa berupa jus, bisa berupa air kaldu, bisa berupa air putih saja ya teman-teman ya. Tapi tentunya jangan minum minuman yang bersoda, minuman-minuman kopi maupun teh ya. Nah, juga ada juga beberapa yang mengatakan kalau minum jus jambu, terus itu minum angkak, itu ada khasiatnya. Ya boleh-boleh saja, intinya teman-teman harus mencegah terjadinya dehidrasi atau kurang cairan ya di tubuh kita itu. Nah, pencegahan dari si demam berdarah ini yaitu dengan mencegah masuknya si virus, yaitu mencegah diri kita tergigit dari nyamuk Aedes tadi ya. Jadi bisa dengan teman-teman itu menggunakan lotion anti nyamuk ya, itu kan gampang bisa beli. Kemudian bisa juga menggunakan kelambu saat tidur. Kemudian bisa menjaga lingkungan rumah terutama ya, bebas dari nyamuk dengan misalnya kita menggunakan kawat anti nyamuk pada jendela kita, kemudian juga tidak menggantung baju sembarangan, kemudian juga mengusahakan tidak ada air yang tergenang di sekitar rumah, tidak ada barang-barang yang bisa menjadi sarang nyamuk ya, kemudian memberikan bubuk abate atau bubuk larvasida di tandon yang kita tidak kuras ya, kemudian juga menanam tanaman anti nyamuk seperti serai, lavender ya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi usahakan untuk memberantas sarang nyamuk di lingkungan teman-teman ya. Nah, terkait memberantas nyamuk tadi ini ya, saya tadi kan janji menceritakan gimana hebatnya si pemerintah Singapura dalam menangani nyamuk ya. Nah, jadi tuh mereka mengembangbiakan nyamuk Aedes jantan di laboratorium ya. Nyamuk jantan ini itu sudah diinfeksi dengan namanya bakteri Wolbachia. Nah, jadi si nyamuk jantan ini kemudian dilepas di alam bebas kan, terutama pada tempat di mana angka kejadian DBD tinggi ya. Nah, lalu diharapkan si nyamuk jantan tadi itu akan kawin dengan nyamuk betina. Nah, nyamuk Aedes betina yang akhirnya terinfeksi bakteri Wolbachia itu menjadi tidak dapat bereproduksi atau tidak dapat bertelur ya, sehingga lama-lama populasi dari si nyamuk tersebut akan berkurang ya. Nah, tentunya kalau misalnya sudah berkurang, maka kan tidak ada lagi yang membawakan si virusnya itu. Nah, tentunya angka kejadian dari si DBD itu juga bisa ditekan ya teman-teman ya. Nah, saya jadi berandai-andai nih ya, kapan nih pemerintah kita tuh melakukan hal seperti itu ya. Karena di negara kita ini kan juga termasuk endemis untuk demam denggi, lalu juga ada beberapa daerah yang endemis untuk malaria. Nah, itu akan sangat bagus kalau misalnya daerah tersebut bisa dikurangi jumlah populasi nyamuknya. Nah, oke teman-teman, sekian info mengenai demam berdarah. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai hal apapun, bisa tulis di kolom komentar, bisa like video ini, kemudian juga subscribe buat yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dadah!